Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dengan NIM 2305097. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana untuk pemetaan tachymetry yang diawali dengan penghitungan poligon. Di sini sudah ada data lapangannya dari alat, tinggi alat, target, bacaan rambu, jarak miring, dan sudut horizontal maupun vertikal. Sebelumnya untuk pemetaan poligon kita hanya menggunakan tinggi alat yang enggak salah. Sebelumnya untuk pemetaan poligon hanya menggunakan data-data target yang menembak ke titik poin target. Di sini sudah saya pisahkan di mana alat 1 yang menembak target poin 6 dan 2, alat 2 yang menembak poin 1 dan 3, alat 3 yang menembak poin 2 dan 4, alat 4 yang menembak 3 dan 5, alat 5 menembak 4 dan 6, alat 6 menembak 5 dan 1 dengan tinggi alat yang sudah dituliskan. Di sini ada batas tengah dari bacaan rambu, jarak miring dari bacaan rambu, dan sudut horizontal dan sudut vertikal. Untuk sudut horizontal dijumlahkan keseluruhannya di sini dengan total 720.61, di mana nilai tersebut seharusnya sebanyak 720. Dari mana 720 ini tuh dari perhitungan dari jumlah alat yaitu 6 dikurangi 2 dan dikali 180. Setelah itu tentukanlah selisih dari sudut horizontal jumlah bacaannya dengan nilai yang 720 ini, mendapatkan 0,61, di mana selisih tersebut yang akan kita gunakan dalam koreksi. Nah, koreksi ini hasil dari selisih dibagi dengan jumlah alat, yaitu 0,61 yang dibagi 6. Nah, koreksi ini tuh akan kita gunakan perhitungannya untuk beta koreksi, di mana yang akan menghasilkan bahwa jumlah beta koreksi itu akan mencapai 720 atau nilai yang kita inginkan, sehingga poligon tersebut tergambar secara rapih dan tertutup. Untuk beta koreksi ini perhitungannya adalah sudut horizontal yang dikurangi oleh koreksi. Selanjutnya ada alfa awal. Di sini tuh hasil dari pengukuran utara ke alat, yang dimana nilai ini akan diturunkan untuk nilai alfa ini. Nah, penurunan ini kita lakukan pada alat kedua, karena alat yang pertama tuh penurunan dari yang alat terakhir gitu. Jadi kita langsung aja kedua dulu menggunakan rumus alfa awal yang dikurangi 180 ditambah dengan beta koreksi yang alat kedua, dan dilakukan berulang pada data selanjutnya. Hingga kembali ke alat pertama yang menggunakan data yang terakhir. Selanjutnya hasilnya dikonversikan ke radians. Dan untuk sudut vertikal, mengolah data yang dari sudut vertikal, dimana untuk derajat ditambahkan dengan menit yang sudah dibagi dengan 60 dan ditambah dengan detik yang sudah dibagi 3600. Selanjutnya untuk sudut miring itu ada 90 dikurangi dengan sudut vertikal, dan selanjutnya hasilnya dikonversikan ke radians juga. Untuk SD rata-rata ini hampir sama aja dengan jarak miring SD. Namun untuk SD rata-rata yang menembak pada alat dapat menggunakan rumus seperti yang tertulis itu. Ada jarak miring poin 2 yang ditambah dengan jarak miring poin 1, setelahnya dibagi 2, dan selanjutnya perhitungannya berulang. Selanjutnya ada VD dengan rumus SD dikali sin I. Hasil perhitungan tadi yang SD dikali sin dari I sudut miring. Selanjutnya ada HD, ini sama saja SD dikali cos I.
dan ada delta X, Y, dan Z. HD dikali dengan sin A, HD dikali dengan cos A, dan untuk Z itu ketinggian, dimana ketinggiannya itu berbeda-beda, namun rumus yang dua ini sama, namun beda di ketinggiannya saja, seperti ini. Selanjutnya ada di alpha koreksi, dimana nilai X, Y, Z ini tuh belum mencapai hasil 0 secara keseluruhan, seperti ini. Masih ada kelebihan atau kekurangan, dimana ini tuh harus dikoreksi dulu menggunakan penjumlahan dari perhitungan yang berlebih ini atau kurang ini. Dan kita juga harus menjumlahkan si SD kata-kata ini juga untuk perhitungan si X, Y, Z koreksi. Ini dapat menggunakan dengan rumus alpha X dikurangi dengan SD kata-kata yang dibagi oleh jumlah dari SD kata-kata dikalikan dengan jumlah dari delta X. Untuk selanjutnya juga sama, namun disesuaikan. Untuk Y ya yang Y, untuk Z ya yang Z. Setelah mendapatkan nilai itu, maka dapat langsung dijumlahkan untuk koordinat, dimana di sini disimpan nilai 0, 0, 0 itu sebagai awal dari titik, jadi kita gunakan saja 0, kita tinggal jumlahkan. Untuk selanjutnya nih dapat jumlahkan dengan yang sebelumnya, hasil sebelumnya, maka dijumlahkan semua seharusnya nilainya 0 ya. Setelah itu langsung ke rumus 3D poly. 3D poly masukkan yang koordinat X, Y, dan Z. Setelah itu kita kopikan, terus langsung masuk aja paket. Untuk 3D polynya saya pindahkan dulu ke notepad atau baca catatan kalian, lalu disesuaikan, karena tadi ke copy dengan spasi XO yang kosong, jadi ini bisa kalian copy dan tempel di CAD. Nah, ini adalah hasil dari poligon LPTK. Nah, ini adalah hasil dari pemetaannya. Selanjutnya untuk touchmetry ya, ada di video selanjutnya.